Oke, halo semuanya, nama saya Ferdi dan saya kali ini akan menjelaskan tentang garam dapur atau nama kimianya itu NaCl, natrium klorida. Oke, langsung kita mulai saja ya. Nah, di sini nih ada sebuah kata-kata nih. Apakah arti dari sebuah rasa makanan tanpa adanya garam? Makanan akan terasa hambar dan kurang sedap dimakan. Alangkah eloknya jika kita menambahkan garam pada makanan yang kita santap. So, tapi apakah kalian tahu apa saja tentang garam? So, check this out ya. Nah, yang pertama kita akan membahas itu adalah apa sih garam dapur itu? Nah, garam dapur adalah jenis mineral yang dapat membuat rasa asin ya. Kalian tahu garam lah, pasti rasanya asin dong. Nah, biasanya garam dapur yang tersedia secara umum adalah natrium klorida atau NaCl yang dihasilkan oleh air laut. Nah, kalian baru tahu kan? Mungkin ada yang baru tahu kalau garam itu berasal dari air laut. Nah, garam sangat diperlukan tubuh, tetapi bila dikonsumsi secara berlebihan, nah seperti pepatah lah, kalau misalnya dikonsumsi yang berlebihan itu tidak baik, ya, maka dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk tekanan darah tinggi, hipertensi. Selain itu, garam juga dapat untuk mengawetkan makanan, ya, untuk mengawetkan makanan atau sebagai bumbu untuk menjaga penyakit gondok. Garam dapur juga sering ditambahin yodium. Nah, untuk mengawetkan makanan ini contohnya adalah ikan asin ya. Kalau kalian tahu, ikan asin, nah itu menggunakan garam sebagai pengawetnya. Nah, untuk mencegah penyakit gondok atau biasanya di sini ya gondok itu, nah dia itu ditambahkan yodium ya. Oke, lanjut. Nah, saya memilih materi ini karena nomor satu, senyawa ini dapat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa sih yang nggak bisa nemuin garam gitu di mana aja? Pasti ada dong. Nah, yang kedua, senyawa ini memiliki kegunaan dan fungsi yang banyak. Nah, fungsi garam ini banyak banget loh guys dalam hidup kita. Nah, lanjut. Nomor tiga ini, senyawa ini cukup sederhana untuk ditelusuri ya. Senyawa ini cukup sederhana. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Nah, di sini ada fun fact tentang garam nih. Fun fact tentang garam. Nah, titik beku garam lebih rendah dari air, yaitu minus 27 derajat Celcius. Oleh karena itu, garam biasa digunakan untuk melelehkan salju di musim salju. Di luar negeri biasanya dia pakai garam buat melelehkan salju. Nah, lanjut. Garam ini mempunyai 0 kalori loh guys. Ya, jadi kalau misalnya kita konsumsi dengan makanan itu garam tidak dihitung ya kalorinya. Nah, lanjut. Terus jumlah natrium dalam garam meja dan garam laut itu sebetulnya sama. Jadi garam meja yang biasa kita temuin sama garam laut itu mempunyai jumlah natrium yang sama. Oke, lanjut. Unsur-unsur pembentukan garam. Nah, garam ini mempunyai komposisi yang terdiri dari campuran NaCl, MgCl2, dan KCl dengan perbandingan tertentu. Penggunaan garam rendah natrium terutama ditunjukkan untuk penderita tekanan darah tinggi yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi garam dapur biasa. Nah, biasanya orang yang punya darah tinggi ini mengonsumsi garam yang rendah natrium ya. Nah, konsumsi garam berlebih akan meningkatkan jumlah natrium dalam sel dan mengganggu keseimbangan cairan, ya. Masuknya cairan ke dalam sel akan mengeringkan diameter pembuluh darah dan arteri sehingga jantung memompa darah lebih kuat dan mengakibatkan tekanan darahnya meningkat ya. Tekanan darah meningkat. Nah, oke, lanjut. Sifat fisika dan sifat kimia. Nah, apa aja sih sifat fisika kimia dan dari garam ini? Nah, sifat fisika dulu ya. Yang pertama, garam itu mudah hancur ya. Udah pasti dong kalau garam ini mudah hancur ya. Yang kedua ini garam ini mudah larut dalam air ya. Garam ini mudah larut dalam air, misalkan kita masukkan garam ke dalam air lalu kita aduk, maka dia akan larut. Nah, garam ini memiliki warna putih ya biasanya. Tapi mungkin banyak yang zaman sekarang ini garam ini berwarna-warni, contohnya ada warna yang kecoklatan sedikit mungkin. Nah, garam ini memiliki rasa asin dong, seperti biasa, dan bentuknya kristal ya. Nah, di sini ada sifat kimia. Nah, sifat kimianya memiliki pH yang netral atau 7 ya.
garam karena dia garam, dia mempunyai pH yang netral. Nah, lanjut, garam merupakan elektrolit kuat ya. Jadi garam ini dapat menjadi konduktor dalam menghantarkan listrik ya. Lanjut, memiliki ikatan ionik yang kuat, golongan 1 dan golongan 7 ya. Karena dia kan elektrolit kuat. Nah, jadi dia merupakan ikatan ionik yang kuat. Nah, ikatan ionik yang kuat itu ada golongan 1 dan 7 dan 1 2 7 8. Nah, itu. Oke, lanjut. Jenis ikatan kimia garam. Nah, garam dapur itu rumus kimianya adalah NaCl, natrium klorida. Dalam NaCl padat terdapat ikatan antara ion Na+ dan ion Cl- dengan gaya elektrostatik sehingga disebut ikatan ion. Hal tersebut juga dibuktikan dengan Na yang berada di golongan 1 dan Cl berada di golongan 7 ya. Oke, kita lanjut. Nah, bentuk molekul garam. Bentuk molekul garam ini, natrium klorida juga dikenal dengan garam dapur atau halid adalah senyawa kimia dengan rumus molekul NaCl. Senyawa ini memiliki bentuk kristal putih ya. Seperti pada garam pada umumnya, garam ini memiliki bentuk kristal warna putih ya, dengan pasangan-pasangan NaCl yang saling bersatu. Nah, seperti yang digambar sini, ada gambar tentang natrium klorida ini bentuknya seperti ini ya, kotak gitu, sama dia saling bersatu-satu gitulah, Na sama Cl gitu. Oke, kita lanjut. Ada reaksi khas garam. Reaksi khas garam adalah merupakan senyawa hasil penetralan senyawa asam oleh senyawa basa maupun sebaliknya ya, hingga pH mencapai netral 7. Nah, untuk menetralkan suatu senyawa, kita harus menggunakan lawannya gitu. Contohnya kita misalkan punya basa kuat, berarti untuk menetralkannya kita membutuhkan asam. Nah, jika kita punya senyawa asam, maka untuk menetralkannya kita akan memberikan basa. Nah, untuk mencapai pH netral yaitu 7. Nah, jadi kita misalkan punya senyawa yang pH-nya lebih dari 7, maka kita kasih senyawa yang pH-nya kurang dari 7. Jadi hasilnya netral di 7. Nah, senyawa ini terkenal mudah larut dalam air. Ketika larut, maka garam-garam akan terdisosiasi menjadi ion-ion. Jadi garam ini akan terdisosiasi ya menjadi ion-ion. Nah, lanjut. Garam terdiri dari kation atau ion bermuatan positif. Selain H+ dan anion, ion bermuatan negatif selain OH- dan O2. Nah, jadi garam ini terdiri dari kation positif ya, sama anion ya, selain OH- dan O2-. Oke, lanjut. Ada kelarutan garam akan sangat mudah jika berbagai ion terhidrasi. Mereka kemudian akan menghalangi interaksi tarik-menarik antar ion yang berlawanan. Jadi kelarutan garam akan sangat mudah jika terhidrasi ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tips nih cara menyimpan garam yang baik dan benar. Yang pertama, simpan garam di tempat yang kering ya. Karena dia itu sifatnya yang mudah larut dalam air, maka kita harus taruh di tempat yang kering. Nah, jangan disimpan di tempat yang lembab karena dia nanti akan menjadi ada airnya gitu loh garamnya. Nah, terus yang kedua ada simpan di toples kaca yang memiliki tutup yang rapat ya. Jadi tutup yang rapat ini bertujuan supaya nggak lembab isinya. Nah, terus yang ketiga simpan di tempat dengan suhu ruang ya. Suhu ruang itu kurang lebih suhunya 27 derajat Celcius. Nah, lalu nomor 4, tambahkan butiran beras sedikit saja untuk mencegah kelembapan. Nah, butiran beras ini mungkin kan udah agak sedikit lama. Nah, makanya butiran beras ini dapat kita ganti dengan silika gel. Kalau kalian tahu, itu lebih terbarukan lah ya. Silika gel itu bisa dipakai berkali-kali dan lebih praktis juga dong. Nah, untuk mencegah kelembaban sekali lagi. Karena kalau misalnya garam ini lembab, maka dia akan berubah menjadi cair gitu loh, agak cair encer gitulah. Nah, oke, kita lanjut. Nah, apa aja sih manfaat garam nih? Garam ini mempunyai manfaat yaitu menyeimbangkan kadar elektrolit.
menyeimbangkan kadar elektrolit dalam tubuh ya. Terus mencegah hiponatremia. Mencegah hiponatremia ini hiponatremia itu dalam diri kita ya, itu penyakit ya. Lalu membantu proses pencernaan. Ya, ini salah satu manfaat garam itu membantu proses pencernaan. Terus sebagai pengawet makanan alami. Nah, sebagai pengawet makanan alami ini contohnya kayak tadi ikan asin, bisa asinan buah gitu, bisa apapun lah yang diawetkan dengan garam ini. Garam ini sebagai pengawet makanan ya. Oke, lanjut. Sebagai pemberi cita rasa dalam makanan. Ya, ya pasti dong. Misalnya kita memasak sesuatu, contohnya memasak kangkung, bayam, itu pasti kita tambahkan garam supaya memberikan cita rasa yang lebih enak lagi dan ada rasa asinnya, tidak hambar. Oke, lanjut. Yang kedua, yang selanjutnya itu menjaga produksi hormon tiroid. Menjaga produksi hormon tiroid yaitu tentang gondok tadi dulu ya. Lanjut, terus untuk mencegah buah yang dipotong berubah warna. Nah, ini sering terjadi biasanya ke apel ya. Nah, apel itu kan biasanya kalau misalkan dia udah dipotong, maka dia akan berubah warna. Nah, untuk mencegah itu kita oleskan dengan garam. Nah, maka apel tersebut tidak akan berubah warna. Nah, yang terakhir ada sebagai oralit atau pengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Nah, di sini biasanya waktu kecil dulu, waktu kita diare, biasanya kita diberi oralit. Nah, oralit ini sebenarnya dari garam ini loh. Nah, jadi garam ini juga bisa berfungsi sebagai oralit atau biasanya ini obat pengganti cairan tubuh saat kita diare. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada dampak negatif dari garam nih. Sama dampak negatif ini biasanya dari garamnya ya. Nah, ini biasanya mengganggu fungsi ginjal ya. Jika kita terlalu banyak mengonsumsi garam, dia akan mengganggu fungsi ginjal kita. Nah, terus yang kedua, menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tadi ya. Karena terlalu banyak natrium, maka dia akan memompa darah kita lebih cepat jadinya tekanan darah tinggi. Nah, lanjut, terus menurunkan kemampuan kognitif pada anak ya. Mungkin jika terlalu banyak garam dapat menurunkan kemampuan kognitif pada anak ya. Itu mungkin ya opini sih, cuma ya rata-rata banyak seperti itu ya. Nah, makanya zaman sekarang itu garam ditambahkan yodium supaya dia itu mengurangi lah yang hal-hal seperti itu. Makanya banyak-banyak itu jangan terlalu banyak makan garam. Nah, tapi konsumsi garamnya juga yang tepat gitu loh. Contohnya garam meja, garam dapur gitu. Jangan garam yang langsung jadi dari petani garam langsung kita makan, itu kurang baik ya. Nah, cara mencegahnya itu ya, bagaimana sih cara mencegah tadi yang di atas itu tidak mengonsumsi garam terlalu banyak. Tentu aja ya. Nah, anjurannya gimana sih supaya garamnya tidak terlalu banyak? Nah, di sini ada anjuran mengkonsumsi garam, yaitu dalam sehari adalah 200 mg natrium ya. 200 mg natrium. Jadi konsumsi garam tersebut sama dengan 1 sendok teh atau 5 gram aja. Ya. Oke. Jadi konsumsi garam itu jangan terlalu banyak. Cukup sehari itu 1 sendok teh atau 5 gram. Ya lebih-lebih dikit boleh, cuma ya ingat jangan terlalu over. Nah, lanjut, sini ada menggunakan alternatif lain atau pengganti garam ya, pengganti garam dapur. Contohnya banyak lah ya, ada kaldu jamur, margarin ya. Dia akan memberikan cita rasa juga kan ya. Nah, itu dapat kita gunakan sebagai pengganti alternatif garam. Nah, seperti itu penjelasannya. Terima kasih telah mendengarkan tentang garam ini. Semoga kalian dapat sehat selalu dan lebih memperhatikan lagi tentang konsumsi garam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Terima kasih, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.